Sudah bisa tampil Mbak Lisda, teman-teman? Oke, sudah. Mungkin bisa Oke, dimaksimalkan sampai jam 12, Pak, nggak apa-apa? sampai jam 12. Ya, bersama diskusi. Oke, sampai jam 12 kita materi ini setengah jam aja, nanti diskusinya setengah jam. Kita batasi sampai jam 12. Atau bisa kurang dari jam 12 nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah selesai, nanti bisa kita eh, tambah untuk yang interviewnya. Untuk yang diskusinya. Baik. Capaiannya tadi, kemudian pengertian dasar. Melakukan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan tahap inti dari rangkaian program pendistribusian zakat setelah melakukan penerimaan, permohonan, dan survei kelayakan mustahik. Ya, ini bedanya antara pendistribusian dengan pendayagunaan. Kalau pendistribusian sifatnya charity, ya. Tapi kalau pendayagunaan sifatnya jangka panjang, ya. Tidak hanya sekedar pada saat itu saja, tetapi dia eh, apa namanya perlu penilaian dan perlu evaluasi monitoring untuk jangka panjang. Contoh seperti beasiswa. Beasiswa ini sifatnya pendayagunaan. Terus kemudian yang ekonomi, ekonomi juga sifatnya pendayagunaan. Kalau yang pendistribusian biasanya itu yang sifatnya yang charity, contoh seperti yang bantuan untuk sembako gitu ya atau bantuan untuk kesehatan itu kan yang sifatnya seketika, yang langsung habis gitu. Tidak ada eh, apa namanya, tidak ada tahapan untuk mengontrol atau memantau dari program tersebut. Lalu kemudian tahapannya apa? Mengajukan persetujuan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ya, ini eh, jenis permohonan yang diajukan oleh mustahik ini juga harus apa namanya sifatnya sudah bisa dikategorisasi terlebih dahulu oleh si mustahik atau kalau kalau amilnya sudah memiliki acuannya bahwa apa namanya program ini misalnya beasiswa ya nanti dibedakan antara beasiswa dengan bantuan pendidikan. Kalau bantuan pendidikan itu yang sifatnya seketika, ya, misalnya untuk membayar kekurangan SPP. Seketika itu dia punya tanggungan SPP, punya tanggungan LKS, ya, itu sifatnya bantuan pendidikan, bukan beasiswa. Kalau beasiswa itu sifatnya adalah jangka panjang, bisa setengah tahun, 1 tahun, atau bahkan selama kuliah atau selama sekolah tingkat SD sampai lulus, SMP sampai lulus dan seterusnya. Sifatnya seperti itu. Nanti bisa dikategorisasikan oleh masing-masing lembaganya ke dalam kategorisasi antara apa namanya pendistribusian dengan pendayagunaan. Harus ada kategorisasi dulu. Setelah itu baru kemudian diimplementasikan ya, ya otomatis nanti jangan sampai antara perencanaan dengan pengimplementasinya itu berbeda ya. Kalau kalau bantuan pendidikan ya bantuan pendidikan seketika tidak ada monitoring, tidak ada evaluasi seperti tadi pertanyaannya Pak Zainal Arifin ya. Kalau itu kan kalau saya mendefinisikannya itu namanya pendayagunaan untuk beasiswa ya. Lalu kemudian mengajukan persetujuan program. Nah, setelah dia mengajukan, setelah dia sudah mengetahui nanti ada apa namanya, ada program yang sifatnya charity dengan yang sifatnya untuk jangka panjang, nanti eh, jenisnya nanti harus dikategorisasikan dulu. Ya, membuat dokumen persetujuan berdasarkan dengan hasil analisis kelayakan mustahik. Ya, tadi yang ketika si Amil melakukan eh, verifikasi ke lapangan, mensurvei ke lapangan, di situ harus bisa disesuaikan. Apakah ini jangka panjang seperti beasiswa tadi yang bisa satu semester atau sampai selama kuliah misalnya, ataukah dia hanya sekedar bantuan pendidikan seketika gitu ya, selesai gitu. Lalu kemudian dokumen persetujuan disampaikan kepada pihak terkait yang memiliki otoritas persetujuan di bagian pendistribusian. Nah, ini besar kecilnya lembaga zakat itu nanti akan menentukan ya. Kalau lembaga zakatnya itu kecil, biasanya tahapannya itu simple gitu ya. Tidak ada otoritas antara satu bagian dengan bagian satu jenjang dengan jenjang yang lain. Misalnya bagian pendistribusian itu
ada manajer, ada kepala unit, ada kepala divisi gitu kan. Kalau orangnya sedikit biasanya langsung gitu. Jadi tidak perlu ada otoritas yang terlalu panjang gitu ya. Nah, ini nanti dipisahkan yang seperti itu. Lalu kemudian mengimplementasikan program. Nah, setelah contoh program ekonomi. Program ekonomi memberikan apa namanya? Memberikan gerobak kepada penjual tahu bulat gitu ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu ada jenis program pendistribusian yang jangka panjang ya, pendayagunaan yang jangka panjang. Jenisnya kalau sudah ditentukan itu nanti harus apa namanya konsisten dengan itu ya, antara perencanaan dengan apa pengimplementasian harus sesuai. Lalu kemudian merencanakan pelaksanaan program. Yang satu tim menentukan waktu pelaksanaan pendistribusian kapan, misalnya launching untuk pemberian apa namanya gerobak tahu bulat gitu kan. Kapan? eh, Pada event apa, momen apa yang tepat, misalnya nanti mau ada momen bulan Maulid gitu ya. Bulan Maulid dijadikan sebagai momen untuk meluncing program, ya, disiapkan. Karena di situ nanti ada Hari Besar Islam yang memiliki magnet perhatian masyarakat Muslim untuk bisa mendapatkan atau menggait donatur atau menggait donasi gitu. Metodenya seperti apa? Tim menentukan metode penyaluran yang akan digunakan. Kalau sifatnya uang ditransfer rekening, ya, ya bisa ke rekening langsung atau ke rekening mitra kalau memang bentuknya mitra, ya. Eh, atau barangnya langsung gitu. Kalau diberikan dalam bentuk barang langsung, berarti penyerahan pada saat event itu dilaksanakan, ya. Itu kapan, ya? Itu harus ditentukan. Misalnya nominalnya untuk bantuan modal usaha ternak lele satu orang misalnya 5 juta gitu ya. 5 juta itu sudah termasuk dibuat tempat, terus kemudian sarana prasarana dan lain sebagainya ditransfer kepada misalnya ada pihak ketiga yang dijadikan sebagai orang yang mengawasi, misalnya bagian relawan yang bagian mengawasi, ya ditransfernya ke dia. Nanti kemudian si mustahiknya ini mendapatkannya dari pihak ketiga. Lalu kemudian dibutuhkan SDM ya, menentukan SDM yang terlibat dalam pendistribusian. Di divisi pendistribusian ada divisi media, ada divisi yang lain yang berkaitan. Ya, ini bagian pendistribusian ini biasanya tidak lepas dari bagian apa namanya, bagian data ya, bagian media dan publikasi. Karena media ini menjadi sangat penting bagaimana dia mengemas berita menjadi satu pemberitaan yang bisa mengetuk hati dari masyarakat untuk kemudian dia berdonasi atau memberikan zakat infak sodakonya kepada lembaga tersebut, terutama pada program yang sedang di launching gitu ya. Wah, ada launching apa namanya gerobak untuk apa namanya tahu bulat, lalu kemudian loh ini program bagus ini. Nah, dia kepengen memberikan zakat infak sodakonya kepada lembaga tersebut. Itu bagaimana media bisa mengemas menjadi kemasan yang bagus dan menarik. Dan juga divisi yang lain yang terkait. Iya. Terus pelaksanaan programnya menyiapkan SDM program, melaksanakan pendistribusian otomatis. Yang terakhir nanti bagaimana program ini bisa efektif. Efektif itu memiliki dampak ya. Program ini kalau yang program pendayagunaan jangan sampai hanya sekedar rutinitas saja jangan. Karena dia harus punya efek, punya pengaruh bagi si penerimanya. Yang tadinya dia apa namanya tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan, yang tadinya penghasilannya pas-pasan bisa punya penghasilan lebih, lalu kemudian yang tadinya dia apa namanya malas ya, secara apa attitude-nya dia malas, sekarang dia dengan dikasih bantuan itu bisa kemudian menjadi orang yang rajin. Berarti itu efektif, berdampak. Efisien tentunya ya ini lembaga zakat kan harus adil dan harus merata gitu ya. Sedikit tapi punya dampak yang sangat besar gitu ya. Karena biasanya lembaga zakat itu ngasih bantuan atau menyalurkan zakat itu biasanya itu paling banyak itu 5 juta udah saya anggap sangat banyak itu.
10 juta jarang sekali itu untuk satu orang gitu ya. Kasih 2 juta, kasih 1 juta, tapi dia bisa efektif gitu ya, bisa efisien gitu ya. Sedikit tapi punya dampak yang bagus. Nah itulah eh, sebisa mungkin lembaga zakat bisa melakukan kegiatan yang seperti itu. Sedikit dikasih sedikit tapi punya dampak yang besar. Memang gak susah gitu ya. Mana ada Pak sekarang apa namanya biaya-biaya itu mahal semua, barang-barang mahal, tapi pasti bisa. Karena karakter mustahik itu ya ada yang memang dia hanya butuh dipancing, didampingi oleh pihak ketiga, ya lembaga zakat. Ketika dia dipancing, dikasih jalan, ditunjuki jalan, merasa ada teman, maka dia bisa langsung lari gitu ya. Itu ada mustahik yang seperti itu. Ada yang mustahik itu sampai dikasih berkali-kali, sampai didampingi, tetap aja nggak punya pengaruh apa-apa. Ada yang seperti itu. Nah, maka tugas dari lembaga zakat, ambil zakat ini memang berat gitu ya. Bisa mendampingi orang, membantu orang yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya nggak punya penghasilan lebih, sekarang punya penghasilan lebih, yang tadinya apa bangkit sekarang terpuruk sekarang bangkit ya. Itu memang tugas lembaga zakat agak berat ya, karena melakukan apa namanya perubahan secara signifikan kepada diri seorang mustahik tadi. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kita, ya lembaga zakat itu nggak bisa kerja sendiri. Ya, sehebat apapun butuh orang lain, butuh bekerja sama, baik sesama lembaga zakat atau sesama lembaga masyarakat secara umum. Contoh misalnya dengan organisasi dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan pemerintah. Nah, itu kolaborasi dengan pihak ketiga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, ya. Sehebat-hebatnya kita lembaga zakat, pasti butuh orang lain untuk kita bareng-bareng untuk melakukan apa namanya pendayagunaan kepada masyarakat. Pemerintah aja kalau boleh dibilang kan tiap tahun pasti punya anggaran, pasti punya program tentang pengentasan kemiskinan. Ya, tetapi bisa kita lihat sejauh mana efektivitas dari program dari pemerintah itu gitu kan. Karena pemerintah kan sudah punya acuan di dalam melakukan apa namanya anggarannya. Ya, dia tidak bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan cara memberikan uangnya gitu kan. Kalau Bapak Ibu lembaganya pernah diajak kerjasama dengan Pemda misalnya atau Pemprov misalnya atau bahkan pemerintah pusat, biasanya kita tidak bisa menerima dananya masuk ke apa rekening kita itu tidak bisa. Dia kita hanya sekedar dilibatkan tapi tidak menerima dananya ya. Jadi apa namanya kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ini materi yang singkat ini ya saya kira memang Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya ya. Untuk materi tentang program pendistribusian dan pendayagunaan ini Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya. Tinggal kita definisikan karena ini masuk dalam SKKNI dan nanti akan diujikan. Nah, ini hanya untuk memastikan bahwa apa yang jenengan lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan SKKNI. Baik, saya kira itu Mbak Lisda. Ini waktunya masih banyak ya untuk kita diskusi. Kalau memang sudah dianggap cukup ya, sudah dianggap sudah apa namanya tidak ada pertanyaan lagi ya, bagus biar nanti kita bisa selesai dan kita akhiri di sesi ini. Saya kira itu Mbak Lisda. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lisda. Iya.